Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabikpun. Izin memperkenalkan diri, nama saya David Hanafi dengan NPM 2313033001 dari kelas C. Di sini saya selaku pembuka dan juga pemimpin dari presentasi untuk tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan materi yang berjudul Memahami Pemakaian Tanda Baca, titik, koma, sampai dengan apostrof. Dan di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dan selanjutnya akan ada teman-teman saya yang juga menemani presentasi untuk saat ini. Dan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Hilal MPD dan Ibu Siska Mayrita SPD MPD. Di sini kami dari program studi Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Langsung saja saya ingin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, David Hanafi dengan NPM 2313033001, dan ada juga teman saya Tibia Aksi Audriyatama dengan NPM 2313033028, dan juga Putri Carolina dengan NPM 2313033035. Di sini kami beranggotakan 3 orang dan juga berasal dari kelas C, kelas yang sama. Langsung saja kita menuju ke latar belakang. Mengenai materi memahami pemakaian tanda baca, titik, koma, sampai dengan apostrof, timbullah latar belakang pada prestasi kami saat ini, yaitu sebagian besar masyarakat di Indonesia kini masih menggunakan bahasa Indonesia tidak baku. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan penggunaan tanda baca sehingga mengakibatkan kesalahan makna atau arti, yang padahal pemerintah Indonesia telah menyusun aturan resmi mengenai tata bahasa, baik itu kata serapan maupun penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan yang meliputi seperti titik, koma, dan juga titik 2. Itulah contoh sedikitnya. Tanda baca berfungsi bagi pembaca untuk dapat membantu memahami setiap bacaan. Jadi tanpa tanda baca, jika kita hanya daftar saja, tidak ada di mana kita akan berhenti, di mana kita akan berhenti sebentar, ataupun yang lainnya, maka kita dan pendengar juga akan kebingungan. Dan di sini kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengambil sebuah rumusan masalah yang berjumlahkan 15. Yang pertama ada bagaimana penggunaan tanda titik yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana penggunaan tanda koma yang baik dan benar. Ketiga, bagaimana penggunaan tanda titik koma yang baik dan benar. Keempat, bagaimana penggunaan tanda titik 2 yang baik dan benar. Yang kelima, bagaimana penggunaan tanda hubung yang baik dan benar. Yang keenam, bagaimana penggunaan tanda pisah yang baik dan benar. Yang ketujuh, bagaimana penggunaan tanda tanya yang baik dan benar. Yang kedelapan ada bagaimana penggunaan tanda seru yang baik dan benar. Yang kesembilan, bagaimana penggunaan tanda elipsis yang baik dan benar. Yang kesepuluh, bagaimana penggunaan tanda petik yang baik dan benar. Kesebelas, bagaimana penggunaan tanda petik tunggal yang baik dan benar. Ke-12, bagaimana penggunaan tanda kurung yang baik dan benar. Ke-13, bagaimana penggunaan tanda kurung siku yang baik dan benar. Ke-14, bagaimana penggunaan tanda garis miring yang baik dan benar. Yang terakhir atau yang ke-15, bagaimana penggunaan tanda apostrof yang baik dan benar. Jadi dalam 15 rumusan masalah ini akan kita kupas tuntas menjadi satu dalam presentasi saat ini. Adapun tujuan penulisan pada presentasi saat ini yang akan kami liput secara langsung dan secara kupas tuntas. Tujuan tulisan memberikan pemahaman dalam pemakaian tanda baca. Hal-hal yang akan dibahas tersebut dinilai dapat memberikan sebuah pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya dalam memahami dan mengetahui pemakaian tanda baca sehingga diharapkan dapat menerapkannya dengan baik dan benar dan juga sesuai kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas pada rumusan masalah yang pertama mengenai penggunaan tanda titik yang baik dan benar dapat kita perhatikan. Tanda titik merupakan sebuah tanda yang biasanya dipakai untuk menandai akhir sebuah kalimat. Lambang dari tanda titik yaitu dapat kita lihat, titik. Dan pengertian ini menurut Sugono dan kawan-kawan pada tahun 2010. Pemakaian tanda titik yang tepat adalah singkatan nama orang, singkatan nama gelar atau pangkat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf diberi 2 buah tanda titik, sedangkan singkatan yang terdiri atas 3 buah huruf atau lebih hanya diberi 1 buah tanda titik. Adapun kaidah penulisan tanda titik berdasarkan pedoman baku EYD atau ejaan yang disempurnakan menurut Arifin dan Tasai pada tahun 2008 yang meliputi pertama, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Misalnya W
kapital, titik, S kapital, rendah. Dan juga W titik S ini tanpa adanya spasi. Yang kedua, tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan juga sapaan. Misalnya dapat kita lihat DR titik atau dokter. Jadi jika D ini kapital, dia menunjukkan gelar dokter. Jika D ini kecil, maka menunjukkan gelar dokter. Jadi adanya pembeda dan huruf D kapital dan huruf D kecil. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Artinya, yang ditulis dengan huruf kecil, singkatan yang terdiri atas 2 huruf diberi 2 buah tanda titik, sedangkan singkatan yang terdiri atas 3 buah huruf atau lebih hanya diberi 1 buah tanda titik saja. Misalnya dan contohnya, S kecil titik D, yang mengartikan sampai dengan, dan A kecil titik N kecil, atau artinya atas nama. Jadi, penggunaan tanda titik yang baik dan benar tidak hanya selaku-laku kita baca, tapi perlu kita terapkan dan juga pahami melalui aksi dan kehidupan sehari-hari, baik itu dimanapun, kapanpun, dan juga siapapun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan tanda koma yang baik dan benar. Penggunaan tanda koma untuk memisahkan satuan-satuan di dalam suatu perincian untuk memisahkan induk kalimat dan sebagainya. Contoh, 1. Unsur-unsur dalam suatu perincian atau pemberian. Barang yang akan saya beli di pasar Harko Glodok adalah CD, printer, laptop, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, penggunaan tanda titik koma yang baik dan benar. A. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang B, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, dan tinta, baju, dan kaos, titik koma, serta pisang, apel, dan jeruk, titik. Materi selanjutnya, penggunaan tanda titik 2 yang baik dan benar. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda titik hubung yang baik dan benar. A. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang, contoh anak-anak atau berulang-ulang. B. Tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. C. Pertandingan, contoh 11-11, tanda hubung 11, tanda hubung 2022. Atau P, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, dan tanda hubung A. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda pisah yang baik dan benar. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu yakni akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Materi selanjutnya, penggunaan tanda tanya yang baik dan benar. Penggunaan tanda tanya menurut Depdikbud 2012 adalah sebagai berikut. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan dia berangkat? Tanda tanya. Ada penggunaan tanda seru yang baik dan benar. Tanda seru di sini dipakai setelah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh yang pertama ada alangkah seramai peristiwa itu, yang kedua ada alangkah indahnya taman laut Bunaken, dan yang terakhir adalah saya tidak melakukannya. Selanjutnya ada penggunaan tanda elips yang baik dan benar.
Tanda elip di sini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. Lalu ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah ... Selanjutnya ada penggunaan tanda petik yang baik dan benar. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, dan lain-lain yang dipakai dalam sebuah kalimat. Contohnya, puisi Pahlawanku terdapat pada halaman 125 di buku itu. Lalu ada penggunaan tanda petik yang baik dan benar. Tanda petik dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat, retina, dinding mata sebelah dalam, noken, tas Papua. Selanjutnya ada penggunaan tanda kurung yang baik dan benar. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya. Dari rumusan masalah tadi, mengenai penggunaan tanda kurung siku, dapat kita perhatikan contoh dan bentuk dari tanda kurung siku. Penggunaan tanda kurung siku yang baik dan benar. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Di sini juga ada contoh yang misalnya persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 dan adanya tanda kurung siku yang mengapit kalimat, lihat halaman 35, tanda hubung 38, atau yang bisa kita artikan 35 sampai 38. Selanjutnya ada penggunaan tanda garis miring yang baik dan benar. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Harusnya tulisannya itu hanya utang dikarenakan utang itu bahasa baku, jadi dia sedang menyelesaikan garis miring A garis miring hutangnya di bank. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda apostrof yang baik dan benar. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sampailah kita kepada penghujung presentasi. Selanjutnya ke kesimpulan. Tanda baca berfungsi bagi para pembaca supaya membantu memahami setiap bacaan. Tanpa adanya tanda baca, pembaca dapat merasa kesulitan untuk dapat mengerti maksud dari penulis melalui bacaan tersebut. Bayangkan jika tidak adanya tanda baca, misalnya saja tanda titik. Tentunya para pembaca akan merasa kebingungan dan kesulitan untuk menentukan antar hubungan kalimat dan maksud dari kalimat itu, karena semuanya tersambung tanpa adanya jeda. Mungkin sekian pemaparan yang cukup panjang mengenai presentasi dari kami, yaitu kelompok 3 untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia mengenai materi memahami pemakaian tanda baca, titik koma sampai dengan apostrof. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf pada rekan-rekan pada dosen pengempu sekalian jika kami masih ada kekurangan dan juga masih ada kekurangan materi yang seharusnya lebih lengkap lagi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sangat berterima kasih atas perhatiannya yang sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Terima kasih, langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.